Alhamdulillah, billah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, wa tufillah, kita bersyukur kita bertemu lagi di majelis di hari ini sambil kita murojaah dan juga mengkaji, tentunya juga diantaranya juga kita belajar dalam materi kita hari ini. Kita akan melanjutkan bagaimana menuntut ilmu, ya, bahwasanya adanya urgensi sucian dalam belajar itu, ya. Nah, kalau kita ibaratkan ilmu itu laksana air, ya, dan hati itu adalah gelas yang menjadi wadahnya gitu. Kualitas gelas itu sangat berpengaruh, yakni mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Kalau gelasnya bersih, airnya akan jernih dan segar. Sebaliknya, jika gelasnya kotor, maka airnya akan keruh dan tidak bisa diminum, ya. Jadi bagaimana kualitas gelas, ya? Jika gelasnya bersih, sudah dicuci, sudah dengan kemurnian gitu, ya, wadahnya itu, ya, benar-benar mencucinya, tidak ada kotoran. Nah, itu maka kalau dari airnya mau air gunungan, akhirnya air putih gitu, ya, gitu. Nah, itu bisa, ya, kalau airnya bisa diminum tuh, ya, ya, tentunya juga itu bersih dan bisa diminum, ya, gitu. Nah, ini tentunya juga kalau hati itu kotor, ya, tidak akan bisa masuk ilmu juga gitu, ya. Nah, itu yang beliau maksud dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, ya, gitu, yang wafat 1111 Masehi, ya. Menjelaskan bahwa dalam menuntut ilmu maka harus bersih dari sifat-sifat tercela, ya. Itu syarat bagi penuntut ilmu, ya. Bagaimana supaya hati akan disinggahi ilmu betul-betul bersih dari hal-hal yang menghalangi masuknya ilmu. Nih, langsung saja, ya, kita baca dari maknanya, ya, karena ini panjang juga, ya. Waktu kalau dengan syahalnya gitu, ya. Bahwasanya syarat yang pertama dalam menuntut ilmu adalah kesucian, gitu, ya. Mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Karena pada hakikatnya mencari ilmu merupakan ibadah sholat yang bersifat rahasia dan mendekatkan diri kepada Allah secara batin, ya. Sebagaimana sholat yang merupakan ibadah zahir yang tidak sah kecuali dengan mensucikan diri secara zahir dari hadas dan najis. Demikian pula dalam menghidupkan hati dengan ilmu tidak bisa kecuali dengan apa? Setelah mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang buruk, ya, dan sifat-sifat yang najis, ya. Nah, itu, ya. Jadi analoginya apa saja? Yang pertama apa? Layaknya
menunaikan sholatnya, mencari ilmu itu ya. Dan sholat itu tidak akan sah kecuali harus suci dari hadas dan najis ya gitu. Nah itu juga menurut ilmu juga sama ya, harus mensucikan hati dari sifat dan akhlak yang tercela seperti sombong, dengki, dendam dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Karenanya agama itu ya dibangun atas apa? An-nazafatu ya. Apa itu an-nazafah? An-nazafatu minal iman. Wah, bersihan. Nah, itu kebersihan. Ya. Jadi senantiasa dibangun atas dasar kebersihan. Ya. Mau zahir maupun batin. Itu adalah ajaran Islam ya. Sehingga menurut ilmu hal yang urgen, kebersihan hati menjadi syarat yang tidak boleh dilupakan. Bahwa kebersihan itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang tampak saja gitu ya, tapi sesuatu yang tidak tampak atau abstrak ya. Itu juga bisa kotor dan bisa bersih ya gitu. Kadang sesuatu begitu lihat bersih luarnya, tetapi dalamnya kotor atau najis ya. Pun sebaliknya, kadang luarnya kotor tapi dalamnya bersih dan suci. Contoh apa? Dalam hadis saja ya, contohnya innamal musyrikuna, nah gitu ya, innamal musyrikuna najis. Dalam hadis juga ada ya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis ya. Nah ya kan dia menyebutkan Allah najisnya itu secara batin ya gitu. Berarti badannya tampak bersih dan wangi gitu ya, hanya bersih wangi gitu ya, rajin sedekah gitu ya, rajin ngasih gitu ya, tapi bersih wanginya itu cuma luarnya saja ya. Kemusyrikan ya yang membuat najis secara batin ya gitu. Jadi hati itu perkara batin ya, bisa suci bisa juga dan najisnya gitu ya. Najisnya hati itu adalah dalamnya bersemayam ada sifat-sifat tercela gitu ya. Kenapa hati yang kotor dan najis itu nggak bisa masuk ilmu gitu ya? Ya kata Al-Ghazali, ya saat meletakkan ilmu ya di hati hambanya itu, ya Allah meletakkan ilmu di hati hambanya ya lewat perantaraan siapa? Malaikat ya. Kalau hatinya kotor ya, hatinya kotor ada najisnya gitu ya, aduh, ya malaikat tidak akan memasukinya untuk membawa dan meletakkan ilmu yang bersih itu ya. Nah gitu. Nah, agak panjang juga ya lumayan nih. Sedikit lagi ya tentang hati dulu ya. Contoh ya, kan hadis yang mereka tidak akan masuk ke rumah yang dalamnya ada seekor anjing ya. Karena seekor anjing itu najis mughaladzah gitu ya gitu. Dalam ilmu fikih ya. Jadi mereka tidak akan bisa atau tidak akan mendekatinya gitu ya. Jadi kalau ada anjing tidak dimasuki oleh malaikat untuk membawa berkah ya, mereka itu sebenarnya berkah dan rahmat, tapi tidak ada najis mughaladzah gitu ya, gitu ya. Demikian pula kalau hatinya kotor dan najis ya, tidak akan bisa memperoleh ilmu karena malaikat yang tugasi bawa ilmu tidak mau memasukinya. Terus bagaimana orang-orang yang suka maksiat ya, orang-orang yang sifatnya buruk ya, terus ya artinya kotor dan najis ya, ya orang yang kalau misalnya mereka dapat ilmu gitu ya, dia itu ibarat minum racun gitu ya.
batal, dia tahu bahwa yang diminumnya adalah racun gitu ya. Kata Al-Ghazali gitu ya, maksiat yang ia perbuat adalah racun ya, yang ia sadari bahwa itu racun. Ia tahu dan sadar bahwa maksiat dapat membuat kotor hatinya, tetapi tetap saja melakukannya gitu ya. Insyaallah. Nah, suatu filah nanti kita akan teruskan lagi ini penjelasan dari Imam Al-Ghazali gitu ya, tentang kaidah ilmu di kesempatan berikutnya. Semoga manfaat dan kita dimudahkan untuk meraih ilmu hingga mendapat berbuah amal ya. Nah itu saja dahulu ya. Walafikum walafikum menatina benar menatina berkembang